Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai soal-soal P3K khusus bagi guru madrasah untuk mata pelajaran akidah akhlak kompetensi teknis bagian yang kedua. Untuk itu mari kita awali belajar kita di dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk soal yang pertama. Maksud dari tauhid adalah mengakui A. Kekuasaan Allah, B. Perbuatan Allah, C. Keesaan Allah, D. Sifat Allah, E. Ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan arti tauhid adalah mengakui keesaan Allah. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, orang yang bertauhid disebut dengan A. Mukmin, B. Muslim, C. Musyrik, D. Murtad, E. Mulhid. Orang yang bertauhid disebut dengan mukmin. Soal yang berikutnya, orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan A. Mukmin, B. Muslim, C. Musyrik, D. Murtad, E. Mulhid. Jawaban yang tepat, orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan Muslim. Soal yang berikutnya, orang yang mempersekutukan Allah disebut dengan A. Mukmin, B. Muslim, C. Musyrik, D. Murtad, E. Mulhid. Jawaban yang tepat adalah orang yang mempersekutukan Allah disebut dengan musyrik. Soal yang berikutnya, hakikat manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Badan dan jantung, B. Tulang dan ruh, C. Jiwa dan keinginan, D. Badan dan jiwa, E. Badan dan tulang. Hakikat manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu jawabannya adalah badan dan jiwa. Badan lahiriah, jiwa batiniah. Soal yang berikutnya, tokoh yang membagi makna ruh ke dalam dua bagian, yaitu hakiki dan lahiriah, adalah A. Al-Ghazali, B. Al-Farabi, C. Al-Jurjani, D. Muhammad Al-Bahi, E. Semua jawaban salah. Tokoh yang membagi makna ruh ke dalam dua bagian, yaitu hakiki dan lahiriah, adalah Imam Al-Farabi. Soal yang berikutnya, Aristoteles adalah filosof Yunani yang membagi jiwa dalam beberapa kategori, yaitu A. 1 kategori, B. 2 kategori, C. 3 kategori, D. 4 kategori, E. 5 kategori. Aristoteles adalah seorang filosof Yunani yang membagi jiwa dalam 3 kategori. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, Al-Ghazali dan Ibnu Sina menyebut nama lain dari jiwa
sebagai A. Al-nafs al-nabatiyah, B. Al-nafs al-insaniyah, C. Al-nafs al-hayawaniyah, D. An-nafs al-natiqah. E. Semua jawaban adalah benar. Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina menyebut nama lain dari jiwa adalah An-nafs al-nabatiyah, An-nafs al-insaniyah, al-hawayaniyah, An-natiqah. Jadi semua jawaban adalah benar. Soal yang berikutnya, nafsu yang menjadi gaya agresif dan berfungsi sebagai penjamin keamanan sehingga setiap individu dapat tetap survive adalah A. Nafsu ghadab, B. Nafsu syahwat, C. Nafsu hewani, D. Nafsu batin, E. Nafsu manusia. Ya, jawaban yang tepat adalah nafsu ghadab. Nafsu yang menjadi gaya agresivitas dan berfungsi sebagai penjamin keamanan sehingga setiap individu dapat tetap survive dan bertahan adalah nafsu ghadab. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan termasuk evolusi akal teoritis menurut Imam Al-Ghazali adalah A. Al-aql al-hayyulani, B. Al-aql al-mustafad, C. Al-aql bi al-madhi, D. Al-aql bi al-fi'il, E. Al-aql bi al-malakah. Yang bukan termasuk evolusi akal teoritis menurut Imam Al-Ghazali adalah C, yaitu al-aql bi al-madhi. Soal yang berikutnya, manusia memiliki 3 daya ruhani utama, yaitu an-nafs, al-aql, dan al-qalb. B. Al-Quran, hadis, dan akal. C. Al-Quran, akal, dan nafs. D. Al-hadis, an-nafs, dan al-akal. E. Semua jawaban adalah salah. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. An-nafs, al-aql, dan al-qalb. Soal yang berikutnya, fase terakhir akal merupakan bentuk pengaktifan akal hingga mampu mencapai level laduni adalah fase akal pada tahap A. Al-aql al-hayyulani, B. Al-aql al-mustafad, C. Al-aql bi al-madhi, D. Al-aql bi al-fi'il, E. Al-aql bi al-malakah. Fase terakhir akal menurut bentuk pengaktifan akal hingga mampu mencapai level laduni adalah fase akal pada tahap al-aql al-mustafad. Jawaban yang tepat adalah B. Soal yang berikutnya, kitab yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa akal aktif adalah malaikat yang bertugas untuk memberi pengetahuan kepada manusia adalah kitab A. Ihya Ulumuddin, B. Tahafut al-Falasifah, C. Mi'yar al-Ilm,
D. Minhajul Abidin. E. Bidayatul Hidayah. Kitab yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa akal aktif adalah malaikat yang bertugas memberi pengetahuan kepada manusia. Semua disebutkan di dalam kitab Mi'yar al-Ilm. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, tokoh yang menyebut daya marah sebagai an-nafs al-syabu'iyah atau jiwa kepuasan adalah A. Al-Ghazali, B. Al-Farabi, C. Ibnu Maskawi, D. Muhammad Al-Bahi, E. Al-Jurjani. Tokoh yang menyebut daya marah sebagai an-nafs asy-syabu'iyah atau jiwa kepuasan adalah Ibnu Maskawi. Soal yang berikutnya, kisah Ashabul Kahfi terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi pada ayat A 1-110, B ayat 10-30, C ayat 40-60, D ayat 8-15, E ayat 9-26. Kisah Ashabul Kahfi terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi pada ayat 9-26. Jawaban yang tepat adalah E. Soal berikutnya, berikut ini adalah nama-nama pemuda Ashabul Kahfi kecuali A. Tamlika, B. Kastunus, C. Kitmir, D. Martinus, E. Bayrun. Nama pemuda Ashabul Kahfi kecuali adalah Kitmir. Soal berikutnya, di antara pemuda Ashabul Kahfi, siapakah yang berprofesi sebagai pedagang? A. Yadbunus, B. Dainamus, C. Kastunus, D. Maksalmina, E. Martinus. Di antara para pemuda Ashabul Kahfi yang berprofesi sebagai pedagang adalah Dainamus. Soal yang berikutnya, di antara hikmah dan keteladanan kisah Ashabul Kahfi adalah sebagai berikut, kecuali A. Meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, B. Bertawakal dan berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari penguasa yang zalim, C. Ikut larut dalam kemaksiatan, D. Teguh dalam keimanan, E. Yakin terhadap perlindungan Allah. Di antara hikmah dan keteladanan kisah Ashabul Kahfi kecuali adalah C, yaitu ikut larut dalam kemaksiatan. Soal yang berikutnya, para pemuda Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi pada ayat A ayat 9, B ayat 15, C ayat 20, D ayat 25, E ayat 30. Pemuda Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-25. Soal yang berikutnya, arti kata ya'izzu adalah A. Sangat jarang atau sedikit, B. Mengalahkan, C. Menguatkan, D. Perkasa,
kemantapan. Arti kata ya'izu adalah sangat jarang atau sedikit. Soal yang berikutnya, antonim dari sifat al-basit adalah A. Ar-Ra'uf, B. Al-Qabid, C. Al-Aziz, D. An-Nafi, E. Al-Fatah. Antonim dari sifat al-basit adalah al-Qabid. Soal yang berikutnya, Ibnu Mansur berpendapat bahwa al-bar adalah A. yang baik hati, B. tidak pelit, C. penyayang, D. pemurah, E. penyantun. Ibnu Mansur berpendapat bahwa arti al-bar adalah yang baik hati. Soal yang berikutnya, al-Fatah berarti yang maha memberi keputusan kepada hamba-hambanya. Hal ini adalah pendapat A. Umar Sulaiman, B. Khattabi, C. Ibnu Atsir, D. Bapak Quraisy Shihab, E. Al-Biqai. Al-Fatah yang artinya memaha memberi keputusan kepada hamba-hambanya merupakan pendapat dari Al-Khattabi. Soal yang berikutnya, Al-Qayyum maha terus-menerus mengurus makhluknya. Ini adalah pendapat dari A. Umar Sulaiman, B. Khattabi, C. Ibnu Atsir, D. Quraisy Shihab, E. Al-Biqai. Al-Qayyum yang diartikan sebagai yang terus-menerus mengurus makhluknya adalah pendapat dari Quraisy Shihab. Jawaban yang tepat adalah D. Soal yang berikutnya, objek kajian ilmu kalam adalah A. Fikih, B. Tasawuf, C. Ketuhanan, D. Filsafat, E. Perasaan. Objek kajian ilmu kalam adalah C, yaitu ketuhanan. Soal yang berikutnya, metode kajian tasawuf menekankan aspek A. Rasio, B. Intuisi, C. Nakli, D. Fakta, E. Indra. Metode kajian tasawuf yaitu menekankan pada aspek intuisi. Jawaban yang tepat adalah B. Soal yang berikutnya, metode kajian filsafat menekankan pada aspek A. Rasio, B. Intuisi, C. Nakli, D. Fakta, E. Indra. Metode kajian filsafat menekankan pada aspek rasio. Jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya, pelaku dosa besar berstatus bukan muslim dan bukan pula kafir. Hal ini adalah pendapat dari A. Khawarij, B. Murji'ah, C. Syiah, D. Mu'tazilah, E. Jabariyah. Pelaku dosa besar berstatus bukan muslim dan bukan pula kafir. Hal ini adalah pendapat dari Mu'tazilah. Soal yang berikutnya,
Di dalam wacana Islam dikenal dengan dualisme disiplin ilmu pengetahuan, yaitu A. Ilmu dunia dan akhirat, B. Ilmu agama dan ilmu umum, C. Ilmu bumi dan ilmu langit, D. Ilmu laduni dan ilmu terapan, E. Ilmu manusia dan ilmu malaikat. Dalam wacana Islam dikenal dengan dualisme disiplin ilmu pengetahuan, yakni ilmu agama dan ilmu umum. Soal yang berikutnya, berikut ini tokoh-tokoh yang menggagas kiat islamisasi sains adalah A. Ismail Roji Al-Faruqi, B. An-Nasr, C. Najib Al-Attas, D. Usman Bakar, E. Semua jawaban adalah benar. Tokoh-tokoh yang menggagas kiat islamisasi sains adalah semua jawaban adalah benar. Soal yang berikutnya, dua kitab karangan karya Imam Al-Ghazali yang membahas lebih jauh tentang dualisme disiplin ilmu adalah A. Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin, B. Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah, C. Ihya Ulumuddin dan Ar-Risalah Al-Laduniyah, D. Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, E. Semua jawaban adalah salah. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Dua kitab karangan Imam Al-Ghazali yang membahas lebih lanjut tentang dualisme disiplin ilmu adalah kitab Ihya Ulumuddin dan Ar-Risalah Al-Laduniyah. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita semua. Salam sukses dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.